Bab 1246. Di ujung telepon yang lain, Han Bing sepertinya mendengar ketegangan dan semangat dalam nada Lin Yu, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, Jiarong, saya sudah menyapa polisi di bandara. Mereka akan dapat segera menemukan Zong. Lokasi Yan Yan, dan saya sangat dekat, saya akan segera ke sana. Selain itu, saya sudah memberitahu Tan Kai untuk membiarkan dia mengantar orang ke bandara dan memblokir lingkungan sekitar bandara. Selama Zong Yan masih di bandara, tidak mungkin melarikan diri." Ketika Lin Yu mendengar kata-kata Han Bing, ekspresinya berubah sedikit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, biarkan orang-orang Tan Kai bergegas kembali. Juga, beritahu petugas polisi di bandara bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pelacakan. Jangan mengambil tindakan apapun, agar tidak mengejutkan ular itu. Jika Anda tidak membiarkan Tan Kai dan yang lainnya lewat, Anda tidak akan diasuransikan." Han Bing berkata dengan suara yang dalam, "Lagi pula, ada begitu banyak orang di bandara. Karena terlalu banyak orang di bandara, mereka tidak bisa membiarkan Tan Kai lewat." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Begitu Zong Yan mengetahuinya, kemungkinan akan membuatnya kesal. Jika dia menyerang orang yang tidak bersalah di sekitarnya, tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya." Lin Yu menghela nafas pelan saat dia berkata, ekspresinya agak tidak berdaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasi ekstrim seperti itu akan terjadi. "Tapi, aku akan berjalan menuju bandara sendirian sekarang." Han Bing berkata dengan nada agak khawatir, "Ditambah kamu, hanya ada 2 orang. Jika kita berdua, saya khawatir tidak mudah untuk menangkapnya." "Siapa bilang kita hanya berdua?" Lin Yu tersenyum lembut ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan lega, "Jangan khawatir, saya memiliki penolong di sisi saya, dan saya masih penolong yang sangat kuat." Kelompok mereka termasuk Bai Li, Bu Cheng, Bai Rentu, dan 2 Kui Mulang dan Bi Yuewu yang mesum. Mereka sudah cukup. "Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu, kalian datang ke sini secepatnya." Han Bing di ujung lain telepon menutup telepon setelah berbicara. "Tuan, maksud Anda bahwa Zong Yan lari ke bandara?" Bu Cheng mengerutkan kening dan memandang Lin Yu, ekspresinya sangat serius. Dia jelas memiliki kekhawatiran yang sama dengan Lin Yu. Hampir tidak mungkin untuk menangkap Zong Yan dengan sukses di tempat seperti itu tanpa menimbulkan korban. Kecuali jika Zong Yan begitu bodoh sehingga dia tidak waspada sama sekali. Kalau begitu hal-hal seperti ini merepotkan. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, "Fu Wei menyandera 4 orang sekarang, dan kita tidak dapat membantunya. Bel ini ada di bandara dan ada begitu banyak orang. Mengapa kita tidak membawanya lebih banyak lagi? Jika perlu, kamu bisa langsung membunuhnya di tempat." Ekspresi Lin Yu dingin, dan hawa dingin yang sangat besar muncul di matanya. Meski dia tidak ingin melakukan ini, jika nyawa orang terancam, dia tidak punya pilihan. Bu Cheng dan ratusan orang Tu Wen Seng saling melirik dan tidak banyak bicara, karena mereka juga setuju dengan pernyataan Lin Yu. Meskipun petunjuk itu terputus setelah membunuh Zong Yan, mereka juga merasa sangat tidak mau, tetapi mereka tidak bisa menahan bandara dengan begitu banyak orang. Taruhan hidup Anda. Dengan kemampuan Zong Yan, seorang ahli mistik, akan mudah membunuh puluhan orang sebelum dihentikan di tempat padat penduduk seperti bandara. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, saya tidak percaya itu tidak bisa berlangsung sebentar." Bu Cheng berkata dengan suara yang dalam, meremas tinjunya dengan getir. Di bawah desakan konstan Lin Yu, Bai Li memimpin mobil dan mengemudi dengan cepat, dan bergegas ke bandara. Setelah sampai di bandara, Lin Yu tidak terburu-buru masuk ke lobi, melainkan mengajak Bu Cheng, Kui Mulang dan yang lainnya ke kafe di sebelahnya untuk menghindari target yang terlalu besar untuk ketahuan. Kemudian ia menelepon Han Bing dan bertanya. Di bawah arahan Han Bing, "Saya di ruang pemantauan bandara,
langsung datang ke sini. Han Bing berkata dengan cemas, kami telah menemukan jejak Zhong Yan, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitarnya, dan sulit bagi kami untuk menangkapnya. Mungkin lebih dari yang dibayangkan. Aku akan datang ke sini. Tunggu sampai aku melihatnya. Lin Yu mengerutkan kening dan setuju, dan kemudian bergegas ke Bu Cheng, Bailey dan yang lainnya. Duduklah di sini dan tunggu sebentar, dan tunggu panggilan saya. Dia membawa begitu banyak orang ke bandara, terlalu mudah untuk menarik perhatian, jadi dia meninggalkan Bu Cheng dan yang lainnya di kedai kopi, dan kemudian bergegas ke ruang pemantauan seorang diri. Selama dia melewati ruang keberangkatan bandara, matanya tidak sengaja. Dia melirik tajam, tetapi tidak menemukan Zhong Yan. Setelah tiba di ruang pemantauan, Lin Yu melihat bahwa pintunya tersembunyi, dan dia langsung mendorong pintu dan masuk. Jiarong, kamu di sini. Han Bing tampak senang setelah melihat Lin Yu dan buru-buru melambai pada Lin Yu. Aku melihat lusinan layar monitor yang tersusun rapi tergantung di tembok tinggi di salah satu sisi ruang monitor saat ini. Han Bing sedang berdiri di depan layar monitor dengan beberapa pria berseragam polisi biru, terlihat serius. Menatap layar monitor. Temukan dia di sini. Lin Yu buru-buru berjalan, mengabaikan dirinya sendiri untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang berseragam ini, melirik layar di samping, dan bertanya dengan mendesak. Yah, aku sedang menunggu penerbangannya. Han Bing buru-buru mengulurkan jarinya dan menunjuk ke sosok di salah satu layar. Lin Yu dengan hati-hati melirik sosok di layar karena kameranya relatif jauh. Dia tidak bisa sepenuhnya melihat penampilan orang tersebut, namun, mengandalkan ingatannya, dia juga memiliki kesan umum dalam pikirannya. Setelah Anda mengenal orang ini, Anda dapat mengenalinya. Namun, setelah melihat di mana Zhong Yan duduk, ekspresi Lin Yu tiba-tiba menjadi serius. Dia melihat bahwa ruang tunggu tempat duduk Zhong Yan sangat padat. Ada ratusan orang duduk di kursi ini, dan Zhong Yan tempat yang duduk juga sangat pintar, hampir di tengah keramaian, kemungkinan besar dipilih dengan cermat. Dilihat dari layar pemantauan, di mana Zhong Yan duduk sekarang, semua depan, belakang, kiri dan kanan adalah orang-orang. Tidak peduli ke arah mana dia melarikan diri, ada cukup banyak sandera di sekitarnya untuk membawanya. Dan pada saat ini, Zhong Yan, yang sedang duduk di tengah kerumunan, tidak bersandar di kursi untuk tidur atau bermain dengan ponsel seperti yang dilakukan orang lain. Sebaliknya, dia menaikkan kerah jaketnya untuk menutupi mulut dan hidungnya, melirik tajam ke kiri dan ke kanan, dan menoleh dari waktu ke waktu. Melihat ke belakang, dia jelas dalam kondisi sangat waspada. Jiarong, kamu benar. Dia mungkin telah menerima beberapa informasi, jadi dia melarikan diri khusus untuk cuti sakit. Han Bing melihat penampilan defensif Zhong Yan dan menyimpulkan bahwa Zhong Yan pasti telah menerima kabar sebelumnya. Posisi dia duduk terlalu sulit untuk ditangkap. Lin Yu mencondongkan tubuh ke depan, melihat ke depan, belakang, kiri, dan kanan Zhong Yan, mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam.